Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Babus subai utawi iki bab nerangke kang bangsa 7. Wa fihi lan ing tetep ing dalem babus subai asrata mawaidho utawi 10 pitutur. Khamsatun utawi 5 ahbarun iku rupa hadis wal baki utawi sekerine saliyane atharun iku rupa athar. Bab subai ini artinya bab yang menerangkan pitutur fatwa-fatwa dengan mengambil 7 fatwa. Dulu kan pernah ya 2, pernah 3, 4, 5, 5, 6. Artinya dibahas itu dengan bilangan itu. Nah sekarang ini subah itu 7. Maka yang akan saya sampaikan nanti 7 fatwa. Nah dalam bab subai ini ada 10 fatwa, 10 mau'idhah, 10 pitutur. Khamsatun ahbar, yang 5 berupa hadis Nabi, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi athar, selebihnya selain itu berupa athar, dawuh para sahabat. Jadi hadisnya 5, asarnya 5, ya kan? Nah, al-maqalatul ula utawi maqalah kang kepisan. An Abi Hurairah saka Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi saka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atu nafarin utawi 6 rombongan. 6 pantan, 6 kelompok. Saya ulangi, utawi 7 rombongan. 7 pantan, 7 kelompok. Yudhilluhum iku ngaup-ngaupi
ing sab'atu nafar Allah Gusti Allah taala tahta dhilli arsyihi ana ngisore aup-aupe arase Allah yaumala dhilla ing dalam dina kang ora ana aup-aup iku maujud illa dhilluhu kejaba aup-aupe Allah Subhanahu wa taala. Ayah mihim tegese ngreksa ing sab'atu nafar mau sapa Allah taala fil mauqifi ing dalam panggonan kandhek minal makarihi saking pira-pira perkara kang diketingi. Yang Nabi dawuh ada 7 rombongan, 7 kelompok, 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Besok itu kan ketika dikumpulkan di mahsyar, situasi kondisinya tidak karu-karuan, kacau balau. Kalau kita melihat dari tafsir Yasin ya, Al-Hamami itu, besok itu manusia digiring pakai api itu. Dari arah timur ke barat, barat ke timur, utara ke selatan, selatan ke utara, sehingga jadi satu kumpul di mahsyar itu, tempat kumpul. Di situ disebutkan matahari diturunkan. Bayangkan ya, kita kalau mongso ketiga ya, kemarau aja seperti apa. Lantainya, tanahnya ini terbuat dari perak. Panjenengan nyoba saja di kondisi yang normal saja, misalnya panjenengan berjalan jam 12 tepat matahari di ubun-ubun kita jalan lepean di jalan raya, jalan aspal, coba gimana? Udah mampu ya? Kita pasti jinjit-jinjit, tidak kuat ya. Itu baru kondisi normal. Di sana seperti itu. Perak Dembogot seperti apa itu? Kita lepean. Tidak ada di masyarakat pakai sandal sepatu kan tidak ada ya. Semua lepean. Mataharinya diturunkan. Jadi kondisinya tidak karuan luar biasa. Ya, maka kacau balau. Orang butuh pertolongan. Apa yang akan kita rasakan pertolongan itu? Jangan kemana-mana pemirsa. Setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, ya. Jadi situasi, kondisi di masa luar biasa. Saking panasnya itu malah kan kita kena semua berkeringat, peluhnya itu luar biasa. Bahkan ada orang yang peluhnya itu di lutut, di pusar, di dada, sampai tenggelam itu ada. Nah, dalam kondisi seperti ini kita butuh naungan, butuh aup-aup, payung, gampangane payung. Supaya adem. Nah, ini ada 7 rombongan. Ada 7 kelompok yang besok bakal dapat naungan Allah. Tidak panas. Ya. Tidak berpeluh. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah imamun adilun. Pemimpin yang adil. Penguasa yang adil. Wa huwa utawi imam kulluman iku saben-saben wong nadzara kang memperhatikan fi syai'in ing dalam suci-wici min umuril muslimina saking urusane wong-wong Islam minal wulati saka penguwasa wal hukamilan para apa pembawa keadilan. Nomor 1, rombongan yang bakal dapat naungan Allah itu pemimpin yang adil. Kalau di Kota Pekalongan ya kita mengenal Forkompimda ya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang isinya wali kota ya dan wakilnya, ada DPRD,
ada pengadilan, kejaksaan, polisi. Ini pemimpin ini. Mimpin kita di kota ini. Mereka ini akan mendapat naungan Allah kalau adil. Pak Wali Kota tidak boleh beda-bedakan, harus adil. Di sini teksnya min umuril muslimin. Kebetulan itu daerah yang Islam semuanya. Kalau di kota kita kan ada non muslim. Di samping ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ini menjadi bagian yang harus diperhatikan pemerintah. Tidak bisa membeda-bedakan. Dan nyatanya pemerintah itu memang ngurusi kita. Coba, salah satu dinas di kota ini ada yang ngurusi tentang harga pangan di pasar kan ya. Gula bagaimana stoknya untuk sekian bulan ke depan, cukup tidak. Gas 3 kilo bagaimana, BBM-nya bagaimana, cukup tidak. Itu pemerintah itu betul-betul ngurusi kita loh ya. Jadi jangan suka benci pemerintah, kita diurusi. Jangan bayangannya, wah punya duit saya mau beli gas. Loh, tanpa direncanakan, dialokasikan pemerintah, tidak bisa kita. Pemerintah berusaha bagaimana harga kedelai supaya stabil. Kalau naik bagaimana caranya, bagaimana harga daging, harga telur, itu semua dipikirkan oleh pemerintah. Kan tugasnya pemerintah itu hanya 2. Satu, mensejahterakan masyarakat, yang kedua berbuat adil, itu ya. Dalam sejahtera, wah kita diurusi luar biasa. Mau pergi haji, diurusi. Ya sampai misalnya kita puasa, bukore diurusi. Bagaimana ini persediaan berasnya, telurnya, ayamnya, itu diperhatikan. Wali kota itu kan salah satu pimpinan dari pemerintah. Jadi kalau kita ngomong pemerintah kota itu bukan wali kota saja, termasuk DPRD itu ya pimpinan pemerintah kota, polisi, kejaksaan, pengadilan, itu satu paket Forkompimda itu. Dan tentu wali kota sudah berusaha kan ya. Oh ini pasar kebakaran, kan berusaha bagaimana diperbaiki lagi. Itu memang min umuril muslimin. Gaweane pemerintah itu yang ngurusi masyarakat. Tapi harus adil. Ya di sini yang berat adilnya itu ya. Kalau soal kesejahteraannya kita acung jempol lah, kita sekarang sejahtera lah. Dibanding zaman saya kecil, sekarang mau beli bakso aja sudah males ya. Kita mesti lewat Gojek GoFood itu ya. Tinggal ngomong, jadi orang pada sudah sejahtera lah ya. Mau naik kereta api tiket tidak usah ke stasiun, lewat online tidak bisa. Ini luar biasa. Sekarang itu masya Allah, bahagia, hasanah fit dunia sana terjadi ini, sudah luar biasa. Maka sangat disayangkan kada orang masih nyalahkan pemerintah, salah betul. Tapi ingat, wali kota harus adil, tidak boleh pilih C, sama saja. Mau Islam, mau bukan Islam, karena itu rakyatnya, warganya yang bayar pajak ya sama-sama, ya adil. Yang kedua termasuk harus adil itu ya DPRD-nya harus adil. DPRD itu kan tugasnya membuat regulasi undang-undang, hukum, mendukung pemerintah, pengawas pemerintah, ngawasi pembangunan kota ini, ya harus adil juga. Ya. Jangan sampai undang-undang untuk rakyatnya itu berat, undang-undang untuk dirinya, anggota DPR-nya malah ringan. Iya kan? Ya kan begitu ya. Kita masih bingung juga kan ya. Undang-undang misalnya orang boleh menjabat wali kota, gubernur, presiden hanya 2 periode. Tapi undang-undang yang digunakan anggota DPR sendiri tidak ada aturan. Mau jadi anggota DPR sak melengere itu tidak apa-apa. Dia berhenti kalau meninggal dunia. Karena
Ini kan tidak adil, ya harus adil. Demikian pula mestinya ya orang yang diberi pensiun sudah mengabdi 30 tahun. Guru SD itu 30 tahun baru dapat pensiun, ya kan? Lalu mengapa ada yang 5 tahun boleh pensiun? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa berbahagia, jadi memang kita akui soal kesejahteraan sudah sejahtera kita itu. Sudah sejahtera sekarang kita itu. Tapi keadilan yang perlu kita tegakkan itu. Hal pensiun. Seorang guru SD itu bisa terima pensiun setelah kerja minimal 20 tahun atau 30 tahun. Kita dengar kabar wali kota, bupati, gubernur hanya menjabat 5 tahun dapat pensiun juga. Ini kan tidak adil. Masih ada pembedaan, iya kan? Ya tidak usah pensiun toh. Mau cuma 5 tahun ya pensiun atau apa. Dan ketahuilah, guru SD kalau golongannya 4 sih lumayan, gajinya 5 juta. Tapi golongan 2 seperti berapa itu? Dan gaji itu kan dapatnya separuh uang yang awalnya belum pensiun. Wah, waktu dia dinas sebagai guru golongannya 4 karena ijazahnya S1 misalnya dapat 5 juta. Ketika pensiun kan dapatnya separuh, 2.500.000 ya kan? Loh ini kan kasihan. Ya kan? Tapi nanti kalau pemerintah buat anggaran yang disalahkan itu pegawai kecil. Ini gara-gara pada pensiunnya banyak ini. Jumlahnya banyak. Padahal totalnya itu tidak seberapa dibanding uang-uang yang dikorupsi itu. Ya kan? Kita akan timpang. Coba panjenengan lihat ya. Pegawai-pegawai itu kan kasihan juga lah mestinya ya sudah. Ya tidak usah minta pensiun kan ya. Sudah banyak duitnya. Nah ini kan tidak ada keadilannya. Ini regulasi hukumnya. Mestinya hukumnya jangan seperti itu. Ini ya apa pikirannya orang kecil. Itu ya. Nah demikian pula DPRD Kota Pekalongan. Ini kan kalau dapat dana aspirasi, ya ini bangunnya kan tidak jelas. Ini desa sana, kelurahan sana saya bangun karena dulu milih saya. Itu ya. Gak mau didandani segeline, lah aku kan milih dia dulu waktu ada pemilihan anggota DPR gitu. Akhirnya apa terjadi satu kelurahan ada yang dibangun dan tidak, akhirnya ada yang kentang-kentang, ada lagi gang yang DPR-nya ada 3 tapi tidak pernah disentuh sama sekali. Nah mestinya tidak begitu. Walaupun dulu ketika dipilih itu dari partai ABCD, ketika jadi DPRD lepasan semua. Saya adalah wakil rakyat Kota Pekalongan, gitu dong. Jangan masih bawa partainya. Tidak ada itu. Setelah duduk di DPRD, di gedung terhormat Mataram itu, ya sudah wakil rakyat Kota Pekalongan. Tapi kan tidak. Yang dibangun, wah ini dulu madrasah ini dulu mendukung saya, kita bangun. Wah ini dulu musholanya, jamaahnya dukung saya, kita itu dari bangun. Enggak. Kita lihat di kota kita ini, di satu kelurahan pembangunan yang belencok, ada yang di mana tidak. Ini perlu dipikirkan para anggota dewan, ya. Tidak jelas ya. Dana ini yang besar, ini harus ada keadilan. Ingat, pemimpin tidak akan mendapat bau surga. Jamane swargane mambune ki ora itu kalau tidak adil. Jadi jangan dianggap hanya wali kota pemimpinnya, DPRD itu pemimpin. Kalau ada rakyatnya pengen temu, ya diberi waktu untuk bertemu. Jangan nanti jadwalnya masih sibuk ya.
Kita tidak ada jadwal ini loh, jangan begitu. Ini karena apa? Sekalipun itu di legislatif itu tidak ada batasan menjabat, tapi kan ada batasnya kematian, ya kan? Ya kan begitu. Jadi kalau penjenengan calon DPR masih muda itu ya nunggu yang tua sudah meninggal dunia ya, kalau udah sulit sekarang itu. Nah, itu. Demikian pula yudikatifnya, hukumnya, Pak polisinya, Pak jaksanya, pengadilannya harus adil juga. Jangan orang mencuri ayam langsung diadili, selesai penjara. Ketika yang bersalah itu orang yang punya duit, korupsinya tinggi, lama, sidangnya lama ya. Wah, bolak-balik. Tidak langsung divonis lah, diinter-enter. Ujung-ujungnya jatuhnya vonis ringan. Kemudian diberi potongan karena ada lebaran, ada Natal, macam-macam, menderingan. Ini kan tidak adil. Ini tidak main-main. Memang tugas ahli hukum surga itu. Surga loh, ngatur orang banyak kok. Tapi kalau tidak adil, hati-hati. Ini yang sering adil hanya di lisan saja. Hukum harus adil. Ya sih, memang zaman Nabi sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kalau yang berperkara itu orang kecil, langsung diurus terus selesai, vonis langsung. Nyolong bohong aja kena penjara, ya kan? Sementara yang bawa duit orang banyak, ya ringan, bebas. Ini pun harus yang membuat undang-undang harus yang adil. Coba orang yang menyengsarakan rakyat kita itu, pernah ada yang mengajukan hakar dihukum mati. Ada yang punya inisiatif dimiskinkan. Oh, jangan dihukum mati, itu kejam gitu ya. Dia tidak doang waktu ngambil duitnya, kejam mati dia itu, kejam toh. Uang rakyat dirawat kejam. Lah mestinya ya minimal kalau hukum mati belum disetujui ya dimiskinkan lah. Korupsi ya dimiskinkan, hartanya diminta pemerintah supaya merasakan koyo ngopo rasanya melarat itu. Lah tidak, ya keluar penjara masih enak-enak, duitnya masih banyak, iya kan? Kalau keluarganya besuk kan makanya enak, beda yang nyuri ayam, mau besuk apa ya? Nah ini pun harus adil. Kita kadang masih bingung di penjara udah adil situasinya itu ya. Ada perlakuan yang tidak adil. Kalau orang-orang yang salahnya itu teteore itu banyak yang cerita berat, jangan sampai masuk di penjara. Nah inilah yang dimaksud keadilan. Nah bagaimana idealnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi imamun adilun ini menjadi salah satu rombongan yang akan mendapat dhillullah, naungan Allah SWT. Kita doakanlah ya, mudah-mudahan wali kota kita sehat, wakil wali kota sehat, para DPRD kita sehat, Pak polisi sehat, Pak Kodim sehat, kejaksaan sehat, pengadilan sehat, dan bisa berbuat adil pada rakyatnya. Kita doakan supaya beliau ini masuk dalam rombongan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa syabun lan pemuda, wa syabun lan wong sing enom, ya pemuda-pemudi ya. Nasya kang tukul sapa syab fi ibadatillahi ing dalam ibadah marang Allah taala ae ibtidaa tegese ngawiti umrohu ing umure syab fiya ing dalam ibadah
wa mutalabisan menganggu biya kelawan ibadah, wa khusus syab ditertentukan apa asyab generasi muda itu li'annahu krana syab mahalus syahwat iku panggonane syahwat. Rombongan kedua adalah anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan yang rajin ibadah. Ini berat. Sebab saya tadi mengatakan biasanya muda itu masih merasa muda, tahunnya agar dipuas-puaskan masa mudanya. Mumpung masih muda, kita puas-puaskan muda kita. Nanti dah tua tidak bisa apa-apa gitu. Ini keliru. Ya. Ibadah itu tidak mesti harus sholat, ya. Tidak harus puasa. Ibadah itu apa saja yang positif, yang diridhoi Allah itu ibadah. Kita rajin belajar, ya ibadah itu kok. Kita menolong orang lain, ya ibadah. Banyak. Jadi kita jangan berpikir sempit, ibadah itu hanya yang berkaitan kalau di musola, di masjid taklim, tidak seperti itu. Kita bantu orang miskin, ya ibadah juga. Nah ini muda-mudi yang betul-betul punya semangat yang luar biasa, umurnya ini dihabiskan untuk ibadah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mengapa ditertentukan pada pemuda-pemudi? Li'annahu mahalus syahwat. Karena masa muda ini masih penuh dengan syahwat. Syahwat itu keinginan, walaupun sering dikonotasikan dengan perbuatan yang tidak baik. Syahwat itu keinginan, syahwat makan, syahwat tidur, syahwat piknik, itu kan keinginan-keinginan. Ya. Sering orang menganalogikan pada hal yang buruk. Tidak demikian. Anak muda itu masih punya syahwat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Yang kita ingatkan, ya diarahkan ke yang baik-baik, gitu ya. Nah makanya ini tidak mudah. Kalau syahwatnya syahwat seksual, ini juga bisa terjadi. Hati-hati, dijaga. Itu berat. Baik muda-mudi itu menjaga itu berat. Maka kalau ada seorang pemuda, seorang pemudi sampai nikah belum pernah berbuat zina, itu luar biasa ya. Zina itu tidak harus berhubungan bersetubuh, ya, misalnya berpelukan, berciuman itu kan termasuk zina juga kan ya. Kok ada orang tidak begitu, luar biasa itu. Ini kan berarti berat, muda itu berat sekali, berat. Oleh karena itu kalau sudah terlanjur berbuat, ya kita bertobat, istighfar, jangan apa-apa itu biasa jangan lumrah. Jangan begitu. Kita tetap yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kalau kita membenarkan yang salah, yang benar itu dosa gede, itu harus begitu. Maka saya sering mengatakan luar biasa Islam itu. Dulu ketika kita masih pacaran, mek-mekan tangan, sentuhan dosa. Tapi ketika sudah ijab kabul, nyentuh itu dapat 20 pahala itu. Iya kan? Dulu ketika kita masih pacaran, nyikep itu dosa, mencium itu dosa. Tapi setelah diijab kabul kopil itu, nyikep bojone padha karo nyikep Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu. Coba. Nah, oleh karena itu berat, masa muda itu berat, dan pele-pele itu berat. Maka kan kadang-kadang ada anak punya program, usia sekian harus selesai sekolah ini, sekian sini, terus sekian sini, punya tahapan-tahapan. Coba kalau penjenengan itu membaca novel ayat-ayat cinta itu bagus tuh. Dia menggambarkan seorang pelajar di Mesir ya, itu punya tahapan-tahapan sampai kemudian dia menikah. Ya, itu saya pernah buat, saya itu luar biasa ini. Kebetulan yang nulis seorang santri ya, Habibur Rahman ya, itu novel itu. Nah ini kalau kemudian bisa seperti itu, maka dia masuk rombongan yang diberikan naungan Allah berupa tindak panas gitu. Wa rajulun lan wong lanang zakara dzikir sapa rajul Allah Gusti Allah bilisani kelawan lisan rajul au qalbihi utawa atine rajul khalian hale sepi
minanas saka menungso au minal iltifati tegese pira-pira noleh au minal iltifati saking noleh lima si Allah lima marah barang saleh kang saliyane Allah fafadhat mili ainahu apa mripate wong mau damaan min satillah. Nomor 3 termasuk orang yang akan masuk rombongan orang zikir malam hari sampai nangis mencucur air mata. Kenapa? Damaan apa? Khosyatillah wedi karo Gusti Allah. Pernah panjenengan gitu tuh ngomongin nangis. Tahajud nangis sulit ya. Kita nangis nek kehilangan duit nangis kan ya. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan lah ya. Kita ya berusaha supaya menjadi rombongan masuk 7 rombongan itu. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan selasa beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pendengar saya minta maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam sholli alaihi dal bahai wal jalal wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dharbatan. Allah masrah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bihi umurana wa adim bihi usurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nur bihi qulubana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.